Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini ketemu lagi sama Tante Riri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Rasul Paulus. Sudah siap? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, di ciptaan kita pada hari ini, kita mau mendengarkan tentang Rasul Paulus. Anak-anak lihat di gambar ini, Rasul Paulus, dia sedang berada di dalam penjara. Lihat ini, cuma ada lilin, tidak ada lampunya. Terus jendelanya kecil sekali, tangannya dirantai. Jadi Rasul Paulus tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi di dalam penjara ini, Rasul Paulus sedang menulis surat. Rasul Paulus menulis surat kepada kenalannya, kepada temannya yang bernama Timotius. Di dalam surat itu, Rasul Paulus memberikan semangat kepada Timotius ini, temannya yang juga melayani pekerjaan Tuhan di kota Listra. Dikasih surat supaya temannya ini juga tetap semangat. Rasul Paulus yang di dalam penjara aja masih semangat untuk melayani Tuhan. Teman-temannya yang ada di kota Listra ini juga dikasih semangat. Terus semangat ya untuk melayani Tuhan. Isi suratnya yang pertama, Rasul Paulus memberi semangat kepada Timotius dan para jemaatnya di kota Listra. Senang sekali ya kalau dapat kabar ya, meskipun Rasul Paulus sudah dalam penjara, tapi tetap memberi kabar. Rasul Paulus juga bersyukur untuk apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyangnya, sama kakek neneknya, sama papa mamanya, supaya dia tetap semangat selama melayani ini. Meskipun dia di dalam penjara, tapi dia tidak berkecil hati, tidak sedih, marah-marah. Dalam suratnya itu juga Rasul Paulus berterima kasih. Dia merasa bersyukur kalau dia sudah bertemu dengan Timotius, sudah kenal. Jadi dia bisa belajar dari Timotius tentang ketulusan dan tentang iman yang tulus dan ikhlas. Iman itu percaya kita kepada Tuhan yang tulus dan ikhlas. Kita percaya kepada Tuhan itu tidak mengharapkan balasan apa-apa. Itu artinya tulus dan ikhlas. Nah, anak-anak, dari surat Paulus tadi, yang kedua, anak-anak ingat nggak? Rasul Paulus berterima kasih untuk ajaran apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyangnya, oleh kakek neneknya, papa mamanya Rasul Paulus. Jadi dia bisa melayani dengan baik. Kalau anak-anak di rumah ada papa mamanya sendiri-sendiri ya. Kalau diingat-ingat, papa mama itu punya caranya sendiri-sendiri untuk, jadi misalnya gimana caranya kita bangun, gimana caranya kita makan, gimana caranya kita belajar, gimana cara kita bersihkan rumah, rayakan ulang tahun, itu semua beda-beda tergantung dari papa mamanya sendiri. Misalnya di rumahnya si A, kalau ulang tahun itu kita harus pergi makan sama-sama. Tapi yang di keluarga si B, keluarga yang lain, oh enggak, kalau kita ulang tahun kita enggak pergi kemana-mana. Kita cuman tiup lilin di rumah, bikin kue sama-sama terus tiup lilin. Nah, ada yang seperti itu. Macam-macam ya. Juga makanan apa. Oh, kalau keluargaku sukanya makan mie. Oh enggak, kalau keluargaku sukanya makan nasi. Oh, itu temanku juga ada yang keluarganya suka sekali makan kentang. Beda-beda ya. Sama seperti itu, apa yang anak-anak lakukan sekarang itu biasanya belajar dari keluarganya sendiri. Apa yang dicontohkan oleh papa mamanya, apa yang dicontohkan oleh kakek neneknya, emak engkongnya. Anak-anak sekarang masih kecil, belajar yang baik ya. Kita belajar yang baik supaya nanti kalau kita sudah besar, kita juga bisa menjadi contoh yang baik seperti kakek nenek, seperti papa mama. Apalagi kalau mereka juga melayani di dalam
gereja. Ayo, sekarang kita mau bernyanyi satu lagu dulu. Ini gambarnya orang lagi berdoa, tapi lagunya ini tentang berdoa juga. Anak-anak sudah tahu belum? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bukan cuma kita melihat contoh dari papa mama waktu kita tumbuh besar, tapi kita juga harus rajin baca kitab suci, mendengarkan cerita Alkitab, dan juga kita berdoa setiap hari. Bukan hanya kita melihat papa mama, kakek nenek, tapi kita juga melihat contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Supaya iman kita juga bertumbuh. Badan tambah besar, imannya kepada Tuhan Yesus juga terus bertumbuh. Ayo, anak-anak, ini adalah ayat hafalan pada hari ini. Dari Galatia 5 ayat 13b. Galatia 5 ayat 13b. Apa itu isinya? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayo, mari kita berdoa. Lipat tangan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, bukan hanya bertumbuh di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami yang selalu menjaga kami, merawat kami. Kami juga mau mencontoh, bila kami sudah besar, kami boleh menjadi contoh yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.